Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Permana Putra akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Sistem Informasi Manajemen. Perkembangan sistem informasi manajemen sesungguhnya konsep pada sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer, sebelum pertengahan abad ke-20. Pada masa itu masih digunakan kartu punch, pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi, yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengelolaan data elektronik atau PDE pada tahun 1964. Komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silicon chip security. Dengan kemampuan pemrosesornya yang lebih baik untuk mempromosikan generasi komputer tersebut. Para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama, yaitu aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Ketika itu mulai terlihat jelas bahwa komputer mampu mengisi kesenjangan alat bantu yang mampu menyediakan informasi manajemen. Konsep SIM ini dengan sangat cepat diterima oleh beberapa perusahaan dan institusi pemerintah dengan skala besar seperti Departemen Keuangan, khususnya untuk menangani pengelolaan anggaran, pembiayaan, dan penerimaan negara. Namun demikian, para pengguna yang mencoba SIM pada tahap awal menyadari bahwa penghalang terbesar justru datang dari para lapisan manajemen, tingkat menengah sampai tingkat menengah ke atas. Sementara konsep SIM terus berkembang, Morton dan Jory dan Kendari Massachusetts Institute of Technology mengenalkan konsep baru yang diberi nama sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau disingkat sebagai DSS. DSS itu sendiri merupakan sistem yang menghasilkan informasi yang ditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan atau keputusan yang harus dibuat oleh manajer. Perkembangan yang lain adalah munculnya aplikasi lain, yaitu otomatisasi kantor office yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas para manajer dan staf kantor melalui penggunaan peralatan elektronik. Belakangan timbul konsep baru yang dikenal dengan nama Artificial Intelligence, sebuah konsep dengan ide bahwa komputer bisa diprogram untuk melakukan proses logik menyerupai otak manusia, sesuatu jenis dari AI dengan banyak mendapat perhatian adalah expert system, yaitu suatu aplikasi yang mempunyai fungsi sebagai spesialis dalam area tertentu. Semua konsep di atas baik PDE, SM, OA, DSS, atau EIS merupakan AI, aplikasi pemrosesan informasi dengan menggunakan komputer dan bertujuan menyediakan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pada sistem informasi sendiri, sistem beberapa pengertian atau definisi mengenai sistem yang diberikan oleh para ahli sebagai bahan perbandingan antara lain sebagai berikut. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling terhubung dengan batasan yang jelas bekerja sama untuk mencapai seperangkat tujuan. Yang kedua, pengertian sistem menurut Kadir
Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Akov dalam Effendi mengatakan bahwa sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Yang ketiga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sistem mempunyai dua pengertian. Yang pertama, seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dan B, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. Dari definisi-definisi di atas, terlihat bahwa masing-masing menekankan bahwa sistem memakai pendekatan pada elemen atau komponen. Artinya bahwa sistem haruslah terdiri atas berbagai komponen atau elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Untuk informasi itu sendiri merupakan data atau fakta yang telah diproses sedemikian rupa sehingga berubah bentuknya menjadi informasi. Di samping itu, informasi dapat mengurangi ketidakpastian serta mempunyai nilai dalam pengambilan keputusan. Karena dengan adanya informasi, kita dapat memilih tindakan-tindakan dengan risiko yang paling kecil. Untuk menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan yang baik, diperlukan pengelolaan data menjadi informasi yang relevan dengan masalah perusahaan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, data itu merupakan bahan mentah yang harus diproses lebih dahulu, baru kemudian dengan digunakan pengertian informasi. Pada pengertian informasi itu sendiri adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi yang menerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan saat mendatang. Sedangkan pengertian informasi itu sendiri salah satu jenis utama sumber daya yang tersedia bagi manajer yang pengelolaannya menggunakan peralatan komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan segera. Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa data adalah bahan mentah yang diproses menjadi sebuah informasi. Jadi terdapat perbedaan antara data dengan informasi, di mana data adalah bahan baku yang harus diolah sedemikian rupa hingga berubah sifatnya menjadi informasi. Perubahan ini penting untuk didasari karena sesungguhnya tidak mempunyai nilai apa-apa untuk mengambil keputusan. Hanya informasi mempunyai nilai dalam arti bahwa informasi akan memudahkan manajer untuk mengambil keputusan.